Jadi gini guys, sebenarnya aku udah lama pengen ceritain pengalamanku yang satu ini. Tapi bingung gitu, kapan ya waktu yang tepat? Setelah aku pikir-pikir, daripada kelamaan stuck di pikiran terus ya kan, akhirnya aku memutuskan buat ceritain pengalaman yang begitu berharga bagiku itu sekarang pada kalian. Jadi, semuanya dimulai pada sebuah momen krusial dalam hidupku, di mana aku tiap hari sering mengalami yang namanya overthinking, cemas, dan bingung tentang masa depanku, terutama masalah karir. Mungkin orang lebih mengenal fase ini dengan sebutan quarter life crisis. Nah, dampak yang paling kurasakan adalah bikin aku jadi susah tidur. Dan kalaupun bisa, itu pun gak lama. Paling cuma 2 atau 3 jam. Hal itu terus berlangsung selama beberapa waktu, yang membuat badanku capek banget rasanya. Sampai di suatu titik aku mikir, kayaknya aku harus kabur dari semua rutinitas ini untuk sementara waktu. Karena kalau enggak, yang ada malah kondisiku makin tambah buruk dan situasi jadi makin gak terkendali. Akhirnya dari situ aku memutuskan untuk kabur dari kampung halamanku di Jawa menuju Jakarta. Kepergianku ke sana bukan buat liburan ataupun senang-senang. Aku udah niatin ke sana untuk memperbaiki situasi dan nyari jawaban atas kekhawatiranku tentang masa depan. Oh iya, aku milih pergi ke Jakarta karena pernah nyoba buat kerja kantoran di sana waktu baru lulus kuliah. Ya, meskipun cuma sebentar sih, tapi pengalaman itu lumayan berkesan. Selain itu, aku juga bilang ke diri sendiri, kalau kapan-kapan bakal balik ke sana lagi. Jadi aku ngerasa ini adalah waktu yang tepat buat nepatin janji tersebut. Aku berangkat ke sana sendirian dan cuma mengandalkan pekerjaanku satu-satunya sebagai freelance ilustrator yang mulai nggak stabil sejak munculnya AI. Makanya aku berangkat ke Jakarta dan menjauh dari semuanya agar bisa fokus ngejar mimpi baruku, yaitu membuat konten animasi. Suatu hari, ayahku WhatsApp aku yang isinya ngasih saran untuk mencari dan datang ke kajian yang ada di sana. Responku agak kaget waktu baca itu, karena baru kali ini beliau bilang kayak gitu padaku. Dan aku pun cuma menjawab, coba nanti ya kalau ada waktunya. Karena pikirku, seluruh waktu dan tenagaku selama di Jakarta bakal aku kerahkan semua untuk animasi. Beberapa waktu telah berlalu, tapi tak terlihat ada perubahan signifikan pada mimpi yang sedang aku kejar. Bahkan keadaan jadi makin memburuk. Udah berminggu-minggu aku belum mendapat order dari kerjaanku. Tapi uang terus keluar tiap harinya untuk memenuhi kebutuhanku. Seolah-olah keburukan pada hari itu terasa sempurna karena keraguan berhasil menyelimuti pikiranku hingga membuat diriku bertanya, sebenarnya apa yang aku lakukan di sini? Tak lama setelah itu, aku masih ingat dengan jelas kalau aku pergi ke perpustakaan Freedom di Kuningan, Jakarta Selatan. Saat itu mungkin sekitar jam 13.30 siang. Aku baru saja selesai mengerjakan animasi dan akan sholat zuhur. Sebelum berjalan ke tempat sholat yang ada di area basement, aku berkata dalam hati untuk meminta kepada Allah agar diberikan petunjuk mengenai usaha apa yang harus aku lakukan agar dapat keluar dari permasalahan ini. Karena aku merasa udah melakukan kebaikan ini dan itu, namun belum juga ada jalan keluarnya. Setelah itu, aku pun berjalan menuju masjid yang ada di basement dan membaca sebuah tulisan yang ada di sana. Perbaiki sholatmu, maka Allah akan memperbaiki hidupmu. Aku langsung terdiam dan merinding ketika membaca tulisan itu. Timingnya benar-benar gak masuk akal menurutku. Karena datang di waktu yang begitu tepat di mana aku sangat membutuhkannya. Saat itu aku langsung meyakini bahwa ini adalah jawaban yang Allah berikan atas permasalahan yang aku alami. Setelah dari sana, aku mulai memperbaiki semua hal dari sholatku. Dimulai dari cara berwudu dan sholat yang benar sesuai tuntunan Rasulullah. Lalu aku mulai berusaha sholat tepat pada waktunya, memahami makna setiap bacaan, dan berusaha khusyuk dalam sholat. Dan janji Allah memang benar. Beberapa hari setelah itu, aku mulai dapat order lagi dari kerjaan freelanceku. Bahkan gak berhenti di situ. Akhirnya aku datang ke kajian karena merasa ada petunjuk lainnya yang Allah berikan. Bermula dari ayahku yang sebelumnya mengirimkan WhatsApp agar aku datang ke kajian, tapi aku coba untuk menghindar. Tak lama, tiba-tiba muncul di timeline aplikasi X-ku, ada yang nge-share kajian di Blog M, lengkap dengan jadwalnya. Tapi masih aku abaikan. Hingga akhirnya, ketika sedang scroll sosmed, ada seorang perempuan yang cukup sering membahas hal-hal Islami pada waktu itu. Dari sana aku mulai follow dia, dan membuat diriku berkata, kayaknya kalau aku pengen bersama dia, aku harus memperdalam ilmu agamaku. Jujur, emang sih pada awalnya niatku gak tulus buat datang ke kajian. Tapi seiring berjalannya waktu, semua itu mulai berubah. Karena aku merasa telah diberikan tanda berkali-kali bahwa datang ke kajian adalah sesuatu yang aku butuhkan. Jadi setelah membaca rekomendasi dan komentar dari warga X, akhirnya aku mulai menyempatkan waktu untuk datang ke kajian Ustadz Khalid Basalamah dan Ustadz Muhammad Nuzul Zikri. Aku merasa
Keputusan yang aku ambil untuk menghadiri kajian pada waktu itu adalah salah satu keputusan terbaik dalam hidup, di mana aku mendapatkan ketenangan hati yang belum pernah aku rasakan sebelumnya. Meskipun harus aku akui, beberapa kali ketika sedang membahas mengenai rezeki, otakku masih menyangkalnya. Tapi karena di hati merasa begitu damai, sebagian diriku terus mendorongku untuk datang ke kajian lagi dan lagi. Tak perlu waktu lama bagi pikiranku akhirnya bisa ikut tunduk bersama perasaan kepada kebenaran yang datang dari Allah. Aku mendapati sebuah hadis dari Al-Mustawrid bin Shaddad radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Demi Allah, tidaklah dunia dibandingkan akhirat melainkan seperti salah seorang dari kamu yang mencelupkan jari tangannya ini." Perawi bernama Yahya menunjuk jari telunjuk ke lautan. Lalu hendaklah dia perhatikan apa yang didapat pada jari tangannya. Hadis riwayat Muslim. Otakku seketika itu berpikir, kalau nikmat dunia yang selama ini aku kejar mati-matian hanya seperti sisa air di jari telunjuk, sedangkan nikmat akhirat seluas lautan, untuk apa aku terlalu mengejarnya hingga mengorbankan waktu akhiratku? Lalu setelah pikiran dan perasaanku selaras, aku merasa mulai bisa menyerap ilmu tiap kali datang ke kajian di sana. Ibaratnya kayak sebuah botol yang sebelumnya tertutup pada bagian ujungnya, kemudian setelah kebenaran datang, tutup itu terbuka dan akhirnya bisa diisi. Bahkan aku dapat mengatakan rasanya seperti aku baru masuk Islam. Karena selama ini aku cuma mengenal Islam hanya di permukaannya aja. Melalui kajian inilah aku benar-benar mulai memahami dan mengetahui banyak hal tentang agamaku sendiri. Seiring berjalannya waktu, akhirnya aku menemukan ritme yang menurutku seimbang antara dunia dan akhirat. Kayak mendahulukan sholat tepat waktu dan berjamaah ketika berada di tempat yang aku datangi, baru dilanjutkan ngerjain kerjaan dan animasi. Aku juga menyisihkan waktu untuk mengikuti kajian seminggu 2 kali. Tapi sayangnya hal itu nggak berlangsung lama, karena aku mendapat telepon dari ayahku dan ditanya, apakah aku akan pulang untuk ikut datang ke wisuda kuliah adikku. Akibat ditelepon secara mendadak, aku belum bisa memberikan jawabannya. Lalu aku minta waktu pada ayahku untuk berpikir dan akan memberikan kabar padanya sesegera mungkin. Aku pun mulai berpikir, di satu sisi aku nggak ingin melewatkan momen penting adikku. Tapi di sisi lain, aku baru saja merasa nyaman dengan rutinitas yang aku jalani dan merasa berat untuk meninggalkannya secepat itu. Akhirnya, dengan berat hati, aku memutuskan untuk pulang. Setelah aku pikir-pikir, dengan hadirnya aku ke kajian di Blok M, perlahan-lahan menjawab semua kekhawatiranku tentang masa depan yang selama ini selalu mengganggu pikiran. Aku bahkan memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang agama Islam, melebihi dari apa yang pernah aku bayangkan sebelumnya. Sebelum pulang, aku mendapati sebuah hadis yang rasanya seperti sebuah penghiburan. Seolah-olah Allah ingin memberi ketenangan atas kesedihan yang sedang aku rasakan. Dari Muawiyah ibnu Abi Sufyan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, niscaya Allah akan jadikan ia paham dalam agama." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Aku sempat menangis ketika mengetahui hadis tersebut, karena berkaitan dengan hidupku. Hadis ini seolah merangkum apa yang terjadi pada diriku di Jakarta, di mana aku datang membawa segudang keresahan tentang masa depan dan karir yang aku harap dapat menjawab semua permasalahan. Tapi Allah punya rencana yang jauh lebih baik. Pada titik terendahku, ketika diri telah dipenuhi rasa bingung dan ragu karena nggak ada order yang masuk selama berminggu-minggu, dan pada saat yang sama, animasi yang aku andalkan nggak ada progres sama sekali, aku merasa Allah ingin menunjukkan padaku bahwa bukan kerjaan atau karir yang menjawab semua permasalahanmu, tapi dengan mendekat kepadanya. Saat itulah datang pertolongan Allah dengan membimbingku agar memperbaiki sholatku. Lalu melalui petunjuknya yang lain, kekhawatiranku tentang masa depan menemukan jawabannya satu persatu dengan menghadiri kekajian di Blok M. Maksudku, dengan kemahakuasaannya, Allah bisa saja memberikan kepadaku apa yang aku inginkan dengan mudah, berupa karir yang sukses, namun tanpa membimbingku dalam hal agama karena penolakan-penolakan yang aku lakukan. Atau bisa saja Allah tetap membiarkanku dalam kebingungan dan kekhawatiran, hingga akhirnya aku menyerah dan pulang dengan tangan kosong. Tetapi Allah yang maha baik memilih untuk membimbingku ke jalannya dan menghendaki kebaikan dengan memberikan pemahaman padaku tentang agama Islam. Untuk itu, rasa syukurku benar-benar tak bisa tergambarkan atas nikmat yang begitu besar dan hidayah yang Allah berikan saat di titik terendah dalam hidupku.
Kurang lebih kayak itu guys, cerita pengalamanku yang udah lama pengen aku ceritain. Sebenarnya sih, aku udah pernah buat versi seriesnya yang rencananya bakal aku ceritain lebih detail. Tapi karena proses pembuatannya yang lama dan aku cuma ngerjain sendirian, alhasil cuma baru jadi satu episode deh. Mungkin kalau nanti ada waktunya, aku bakal coba lanjutin lagi kayaknya. Sampai jumpa di video berikutnya.